Setelah hampir 2 bulan berlayar, tiba waktunya bagi kapal-kapal ini untuk bersandar. Setiap kapalnya membawa tak kurang dari 20 ton ikan, termasuk ikan kutukan. Pada tahun 1990-an, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan sebuah fenomena azab yang menggegerkan. Kabarnya, seorang anak dikutuk menjadi ikan oleh orang tuanya karena telah berbuat durhaka. Nyatanya, kabar tersebut adalah hoax yang masih terus menyebar lintas zaman bahkan generasi. Ini adalah sebuah catatan kisah mencari ikan kutukan. Tujuh. Saya Afriga. Hari ini saya membantu Susan, enumerator perikanan dari Rekam Nusantara Foundation. Sejak 2 tahun terakhir, ia telah mendata hasil perikanan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal. Ketertarikan saya pada dunia laut dimulai sejak saya SMA. Keindahan serta keanekaragaman hayati laut Indonesia yang melimpah memicu rasa keingintahuan saya untuk mempelajari sumber daya lautnya. Pari kekeh dan pari kikir sebagai salah satu tangkapan sampingan nelayan memiliki bentuk yang unik jika dibandingkan dengan jenis ikan yang lainnya. Bentuk insang dan mulut yang menyerupai wajah manusia membuat ikan ini sempat dianggap sebagai makhluk jemaah. Namun, di balik kisah fenomenalnya sebagai ikan kutukan, pari kekeh dan pari kikir ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Itu apa, Pak? Ini jantan. Dengan panjang yang mencapai 3 meter, ikan ini dihargai senilai 5 juta rupiah. Siripnya merupakan bagian termahal dan menjadi salah satu komoditi ekspor. Sementara sisanya dimanfaatkan menjadi beragam produk olahan yang bernilai. Di balik kisah berkahnya, dunia internasional melalui IUCN menyatakan spesies ini terancam punah, yang artinya ikan ini sudah mulai langka dan selangkah lagi menuju kepunahan. Dengan kata lain, ekonomi yang dihasilkan dari pari kekeh dan pari kikir ini bisa tiba-tiba berhenti begitu saja. Lalu, apakah spesies ini sudah benar-benar sulit kita jumpai? Aziz, kawan baik saya dari Tegal, sudah lama menggeluti bisnis pengolahan ikan asap atau bisa disebut iwak P, yang menjadikan pari kekeh dan pari kikir sebagai salah satu bahan bakunya. Ia meneruskan bisnis keluarganya yang telah lebih dari 50 tahun hidup meraup berkah dari mengasap ikan. Halo Mas Aziz, Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Gimana kapal hari ini banyak yang masuk? Baru paling tiga perahu yang masuk. Dapatnya juga lumayan banyak untuk jenis Yongbun sama yang lain. Ini udah berapa banyak ngambilnya tadi? Saya baru ngambil 3 ekor. Jenis apa aja bang yang udah diambil? Saya ngambil untuk pengasapan ikan Yongbun. Kalau ini patok pawon, ini kikir. Yang saya beli tiap hari itu paling ikan Yongbun. Kalau nggak ada pari kikir. Pari kikir. Iya. Setiap hari, Aziz membeli ikan dari pelabuhan ini. Sejak pukul 7 pagi, ia berkeliling memilih berbagai jenis ikan yang akan diasap. Pari kekeh dan pari kikir merupakan jenis ikan yang memiliki harga yang terjangkau.
Dagingnya yang kenyal serta harum menjadikannya sangat diminati oleh masyarakat. Di kampung ini terdapat sekitar 180 pengasap yang memproduksi kurang lebih 10 ton ikan asap per harinya. Ini Yombun. Yombun, ya Pak. Nih. Itu Bapak sendiri sudah dari tahun berapa ya Pak mengelola ikan asap? Ini bangun ini tahun 75, tapi 75 saya ikut di mertua. Oh, ikut mertua, pertamanya ikut mertua kayak gitu ya. Setelah itu setelah ikut mertua pindah ke sini langsung gini. Oh, pindah ke sini langsung mengolah ikan asap udah sendiri. Ditempatin kan langsung olahnya di sini. Untuk proses tahapannya itu ikan dicuci, diambil jeroannya atau organ yang tidak berguna, kemudian dipotong dagingnya. Setelah itu ditaruh di keranjang biar airnya tuntas, nanti baru diproses pengasapan. Setelah proses pengasapan, nanti kalau udah matang ditaruh di freezer, besoknya lagi kita pasarkan ke pasar tradisional, terutama di pasar Kemantran. Untuk harga sendiri ada nggak Mas yang membedakan bahwa ikan ini, misalnya ikan cucut tadi harganya seberapa dan ikan manyung harganya berapa? Kalau di sini untuk harga paling mahal itu cenderung ke ikan manyung. Tapi kalau yang lain itu rata-rata 2.500 sampai 4.000 Kalau ikan, harga per potongnya. harga per potongnya. Iya. Gitu. Kenapa masih membeli ikan cucut, sedangkan harga ikan cucut sendiri relatif kalau udah dipasarkan dan diasapkan itu termasuk rendah kayak gitu Bang? Karena untuk jenis cucut itu lumayan banyak peminatnya. Soalnya untuk masakan semur, untuk pecak sama sambal itu lebih ciri khasnya itu untuk rumah makan. Untuk stok sendiri itu ada mengalami penurunan atau tidak ada pendaratan ikan peh sendiri? Paling penurunan bahan baku ikan cucut paling tergantung dengan kepulangan kapal yang ada di TPI. Kalau sekarang sih ada Castorit khusus menampung ikan cucut dan yang lain, sehingga kestabilan bahan baku di desa kami sangat terjaga. Hampir seluruh bagian dari jenis ikan ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Mulai dari sirip, daging, kulit, tulang, bahkan isi perutnya. Untuk bagian perutnya, mereka jual kepada peternak ikan. Sedangkan kulitnya dijadikan kerupuk dengan proses yang sederhana. Bahkan tulang belulangnya pernah laku di pasaran. Zaman saiki, zaman wis edan, akeh bocah lalening kewajiban, maring wong tua pada semblotongan, ora mikir besok ning kejaratan, mungkar nakir nyiksa sekarang-karang. Ceritane bocah zaman saiki, maring wong tua ora ngabekti, angger HP-ne muni kegian dikoleti, nganti turu HP-ne dikekepi. Angger wong tua
sambatan. Kuping disumpel nganggo handsetan. Wong tuane gemboran, bocahe cengengesan, lagi chatting karo video callan. Pagi ini, saya mengikuti Ibu Sri untuk menjajakan ikan asapnya di Pasar Kemantran. Berapa banyak bawa ikan asapannya, Bu? Asapannya bawa 8 keranjang. 8 keranjang. Iya. Sekarang tinggal berapa keranjang, Bu? Tinggal 3. Kalau untuk cucut sendiri berapa keranjang dibawa, Bu? Bawa 3 ranjang. 3 keranjang cucut. Cucut Yombun. Masih banyak sisanya atau Sisanya masih ini. tinggal 1? Iya. Ya, Bu. Berarti udah 2 keranjang habisnya. Iya, Ya, Bu. habis. Dari hasil penjualannya, Ibu Sri mampu meraup keuntungan hingga kurang lebih 4 juta rupiah dalam sehari. Sebuah berkah laut yang tidak main-main. Selain untuk konsumsi rumah tangga, biasanya menu olahan iwak pe juga disediakan oleh para pedagang warung nasi. Mereka mengolahnya menjadi berbagai menu yang beragam, dengan teknik dan cita rasa memasak yang berbeda. Bu, ada ikan asapan. Ada Ikannya apa aja ya, Bu? ikannya, ada ikan cucut, ikan bawal, ikan peh. Boleh dong, Bu, 1 ikan cucutnya. Ikan asap cucutnya ada? Boleh 1, Bu. Di tengah melimpahnya berkah laut yang telah mereka nikmati selama berpuluh-puluh tahun, terjadi kesimpang siuran informasi tentang pelarangan dan penangkapan untuk pari kekeh dan pari kikir, atau yang sering masyarakat Tegal sebut dengan liongbun. Katanya dilindungi ya. Kesimpang siuran informasi ini membuat masyarakat takut untuk mengolah pari kekeh dan pari kikir. Dilihat dari bentuk, sirip, dan motif kulitnya, sekilas mereka tampak sama. Namun sebenarnya ikan ini terdiri dari beberapa jenis yang berbeda. Mereka masuk dalam keluarga ikan bertulang rawan dan menjadi predator tingkat atas yang memiliki peran penting untuk keseimbangan ekosistem laut. Hingga saat ini, masyarakat pesisir Pantura masih mendapatkan berkah dari perikanan ini, termasuk masyarakat Dharma Sandi yang telah hidup dari mengolah hasil perikanan secara turun-temurun. Ini tumpunya untuk dimasukkan freezer dulu. Untuk produksi di desa kami, 1 harinya itu 10 ton lewat untuk 1 gapokan. Banyak berarti ya, Pak? Ya cukup lumayan. Untuk harapan kedepannya itu agar kita itu bisa memasuki pasaran ke yang lebih maju seperti mal-mal dan lain sebagainya. Surat kelayakan. Pak Samsudin meyakini dengan pasar dan harga yang baik serta didukung oleh berbagai terobosan dan inovasi, kesejahteraan nelayan maupun masyarakat pengolah mampu meningkat tanpa perlu menambah jumlah produksi. Hal tersebut memungkinkan ketersediaan ikan di laut menjadi lebih terjaga. Ikan yang dulu kita sebut sebagai ikan kutukan, nyatanya begitu penting bagi masyarakat Pantura.
Keberadaannya mampu menghidupi masyarakat lintas generasi, bahkan melahirkan cita rasa yang kaya dan lezat. Kenikmatan serta berkah dari pari kekeh dan pari kikir tidak boleh berhenti di generasi saat ini. Pari kekeh dan pari kikir harus tetap ada untuk terus menghidupi manusia. Penelusuran ini membawa saya ke arah timur Pulau Jawa. Saya akan menemui seorang kawan untuk menemukan jawaban lain dari berbagai pertanyaan mengenai ikan kutukan ini.